Nanti ini recordnya di komputer saya ya. Nanti saya akan upload kembali di YouTube atau di ini Google Drive. Karena nggak record di cloud nih, anjuran dari kampus ya. Oke, udah datang udah lumayan banyak, ada 14 orang. Ya, kita buka perkuliahan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kemarin itu kita sudah bahas tentang VLAN ya, kegunaan VLAN sampai kita sudah bisa memfilter VLAN trankingnya gitu. Mana VLAN yang boleh dikirim atau di advertise, mana VLAN yang nggak boleh di advertise atau dikirim ke suite yang kedua ya, suite yang lainnya gitu. Ada pertanyaan nggak yang minggu lalu? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mulai lagi materi berikutnya. Saya screen ini dulu. Share screen dulu. Saya pakai yang 7 nih, tingkat tracernya. Soalnya tadi yang 6 bisa aja sih. Yang 6 itu masalah di ini aja. Ngebesarin ininya nggak bisa nih. Jadi kalau saya misalnya ambil satu contoh di sini, nih switch, saya ambil sini switch komputer, di sini saya remote. Nah, di sini kan saya pengennya gede nih tulisan di sini nih. Nah, ini tetap kecil nih. Nah, ini kecil. Gitu. Walaupun di sini saya sudah gedein untuk fontnya ini. Nah, ini saya gedein nih sampai 20 misalnya. Nah, tapi tetap aja di sini kecil. Nah, dia gedenya di sini. Kalau di sini dia gede, di CLI sini gede. Nah, itu. Yang 6 tuh gitu. Tapi kalau yang 7 harusnya enggak nih ya. Saya coba yang 7 nih. Ini yang 7. Kan jadi gini, kita ngambil kondisi benernya ya. Kondisi benernya kan si perangkat, si switch ini harusnya di remote sama si komputer. Pakai kabel konsol. Ya, atau kabel RS232. Nah, di sini konsol. Nah, harusnya di sini kita ngebuka si ini ya terminalnya di komputer. Nah, sekarang coba kita buka nih. Ini kecil nih, coba kita gedein. Oke. Masih ya. Tapi yang terbaru kalau yang 74 sekian di atas kali ya. Ini 70 sama kayak 6 berarti dia. Kalau kemarin saya beda laptop nih. Di laptop yang kemarin tuh yang 73 kalau nggak salah. Itu dia bisa langsung. Kalau yang ini tetap bisa gede kalau dari sini gede. Ini aja kalau benernya kan kita harusnya dari sini. Sekarang kita masuk ke baru.
client. Sekarang kita mulai aja dulu. Maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Halo, tes nggak? Keresak-keresak Pak. Tes. Halo, suara kedengeran nggak? Lumayan Pak, jelas Pak. Lebih jelas yang ini? Ya Pak. Oke ya, jadi gini. Sekarang kita buka dulu. Jadi kita masuk ke pembahasan kita yaitu PTP. Jadi PTP itu apa? Mungkin tadi nggak jelas suaranya, saya ulang lagi sedikit. PTP itu Virtual Trunking Protocol. Ya, jadi berfungsi untuk mengadvertise informasi VLAN. Jadi maksudnya apa? Maksudnya nanti si switch ya akan terkoneksi ke switch yang lain. Nanti switch yang pertama kita akan buat VLAN, switch yang kedua nggak perlu buat VLAN. Ya, misalnya switch pertama kita buat VLAN 10-20. Nah, switch kedua nggak perlu kita buat VLAN 10-20. Kalau kemarin minggu lalu kita buat 2 kali kan. VLAN 10 ada di switch pertama, VLAN 10-20-nya juga ada di switch kedua. Nah, untuk sekarang untuk PTP kita tidak perlu begitu lagi. Cukup buat VLAN di satu switch aja, nanti dia advertise VLAN 10 sama VLAN 20-nya. Oke, nanti ada mod-modnya, nanti ini sejalan aja ketika kita praktek. Ya, sekarang kita praktek dulu, boleh bebas yang mana aja. Saya mau pakai yang ini aja deh, yang student. Saya hapus dulu. Sini, switch-nya kita pilih yang 2960. Ini kita akan namain dulu di sini. SW server. Terus kita kasih komputernya. Ya, kayak kemarin. Ya, sambil ikutin, sambil kalian juga ngikutin biar lebih cepat. Nah, sama kayak kemarin. Ini saya kasih warna kuning misalnya. Ini kita buat VLAN 10. Namanya marketing. Nah, terus di sini kita akan buat lagi VLAN 20. VLAN 20 namanya teknisi. Nah, berikutnya berarti kita harus buat lagi yang namanya switch lagi ya. Nah, gini. Untuk PTP kali ini tekniknya gini, dia nggak bisa kita konfigurasi dulu baru pasang. Jadi kita wajib harus pasang dulu baru konfigurasi. Ya, jadi untuk men-setup PTP ini wajib dikoneksin dulu, kabelnya pastiin dulu terkoneksi dari PTP server ke PTP client atau dari switch server ke switch client. Kalau nanti di perusahaan itu biasanya disebut dengan switch distribution. Nanti yang nerima itu switch access ya. Jadi harus dipasang dulu kabelnya. Nah, kita buat dulu di sini. Kita siapin atau di bawahnya lah. Apa ini? Ini. Di bawahnya kita bisa buat
Kita ambil gigabit. Yang kedua, 2 sama 2, gigabit GO02, gigabit 02. Ya, jadi lebih baik pilih yang paling gede ya speednya. Ya, kalau misalnya ada gigabit, kalau misalnya ada fiber optik gitu. Ya, SPF gitu. Modul SPF untuk fiber optik. Karena ini backbone ya, jalur utama. Ini sama kayak tadi, ini ada PC-PC-nya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi. Sama yang kayak di atas. Ya. Artinya di sini ada VLAN 10. Ini copy aja lah. VLAN 10. Ini pun ada VLAN 20. Ini saya panjangin aja ini. Gini. Nah, ini anggap lantai 1, ini lantai 2 ya. Nah, di sini dah gini. Kalau udah bilang ya. Nanti kita konfigurasi bareng-bareng. Tes. Gimana, suaranya bagus nggak sekarang? Lumayan, Pak. Bagus, Pak. Bagus. Oke, dibuat dulu kayak gini ya. Dibuat kayak gini, nanti kita konfigurasi bareng-bareng. Oh, ini switch server bawahnya ya, kita kasih namain switch client berarti. Atau ini switch distribution, ini switch access gitu. Nah, jadi kita belajar di sini namanya PTP. PTP itu kepanjangan dari virtual trunking protocol.
Nah, kalau udah bilang ya. Sudah, Pak. Pak, sudah, Pak. Ya udah ya. Udah, semua. Wah, ajan dulu ya. Tadi dulu ya, ajan dulu. Kita rehat dulu lah, adik ajan dulu.
Ya, kita mulai lagi. Oke, dah, kita mulai ya. Oke. Kedengeran nggak? Cukup kedengeran, Pak. Ini harusnya tadi gini ya. Banget nih tulisannya. Kan? Selanjutnya kita kasih nama dulu pertama. Nama tadi ini kita buat 9, 10, udah, buat sekarang. Udah bilang ya. Oh, udah belum? Udah, Pak. Lanjut, Pak. Udah lanjut ya. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Oke, ini kita cek do, show, VLAN. Ini ada 2 ya. Marketing sama teknisi. Pastiin udah. Nah, di sini kita akan buat PTP servernya. Nah, defaultnya setiap switch ya, switch manageable buatan Cisco ini pasti udah jadi server PTP-nya gitu. Ya, jadi nggak perlu kita definisin lagi atau kita nggak perlu setup lagi, dia udah pasti server. Tapi kalau kita mau coba ya bisa aja nih PTP mode server. Nah, pasti nanti akan pesannya ini tuh kan. Di paste mode ready PTP server. Karena dia defaultnya udah pasti PTP server. Nah, selanjutnya PTP server ini ada atribut lagi, yaitu PTP domain sama PTP password. Ya, jadi kalau misalnya di jaringan kita punya domain, ya baik domain dari domain yang internet ya, atau domain yang lokal punya Windows Server. Nah, ini buat masukin, samain aja sama, nggak apa-apa. Kalau nggak punya domain ya buat aja domain sendiri, nggak masalah gitu. Sebenarnya opsional, pembuatan domain sama passwordnya opsional. Ya, tapi lebih bagusnya kita buat domain sama buat passwordnya. Nanti PTP server sama PTP client itu harus satu domain yang sama, harus punya password yang sama. Nah, sekarang kita buat dulu PTP domainnya. Ya, misalnya binainsani.lokal. Nah, udah dibuat tuh domainnya. Sekarang kita buat lagi PTP passwordnya. Misalnya rahasia 123. Nah, udah gitu doang. Ini setting PTP server gitu doang. Nah, langkah berikutnya kita jangan dulu melakukan trunking. Ya, kenapa jangan dulu melakukan trunking? Karena gini logikanya.
si samping ini, si PTP client, si switch client, ini pasti jadi PTP server. Nah, karena dia PTP server, ya nanti skenarionya gagal, kita nggak yang kita pengen gitu. Yang kita pengen kan dia jadi klien. Nah, kalau dia klien artinya nih di sini dibaca dulu nih, kalau dia PTP klien, nih dilihat dulu. Jadi di sini ya, PTP server ketika switch tersebut membuat PTP VLAN, misalnya VLAN 10, maka secara otomatis PTP update akan dikirimkan ke semua switch. Dan kemudian switch klien secara otomatis akan memprosesnya, sehingga pada switch klien akan juga terdapat VLAN 10. Gitu. Ya, jadi dia akan juga dapat VLAN 10. Kalau dua-duanya server, kalau tadi kita langsung kita buat trunking, ya, buat trunking. Nah, si PTP yang bawahnya atau PTP yang tadi PTP ya switch kliennya masih jadi PTP server. Akhirnya mereka saling mempengaruhi. Jadi dua-duanya PTP server. Sedangkan PTP klien ini ya tidak bisa merubah VLAN gitu. Nah, jadi habis selesai ini tadi, selesai kita setup dia jadi PTP server, ini kita selesai, kita close, kita pindah ke sini, ke PTP, ke switch client. Nah, switch client ini kita jadiin PTP client. Nah, ini udah belum ini. Ini udah belum? Nah, iya, sebelumnya, sorry, ini sebenarnya ada dikit, kita harus verifikasi, do show PTP status. Nah, nih. Kelihatan nih, dia server, nama domainnya binainsani.local. Nah, ya udah coba ikutin dulu, buat begini dulu. Nanti kalau udah bilang. Nih, dari sini nih. Nah, terus nanti diverifikasi sama kalian. So, PTP status. Nanti akan muncul begini. Dah, ayo coba. Nanti kabarin ya. Cepat. Ya. Sudah, Pak. Udah? Nah, oke, kalau udah, ini udah selesai, kita close. Kita kerjain lagi. Selesai kedengeran nggak? Oke. Kita kerjain lagi di sini, switch client. Nah, ini cuma bedanya dia jadi klien aja gitu. Ya, kita kasih nama, hostname, SW, client. Atau SW access gitu. Nah, di sini kita definisiin dia PTP mode client. Ya, tuh, setup client. Kita samain tadi domainnya. Domain binainsani.local PTP password samain yang tadi, jangan sampai lupa. Rahasia 123. Nah, ayo, ikutin. Udah? Coba kita verifikasi. Do show PTP status. Nah, ini dia, udah jadi klien. Ini binainsani.local. Sudah belum? Sudah, Pak. Nah,
Sekarang kita lihat di sini, balik ke sini ke server, kan di sini tadi kita udah create ya, VLAN 10 sama 20 nih. Ya kan? Ya, kalau kita cek lagi bisa do show VLAN. Nah, ini kan ada VLAN 10 sama 20, tapi kita belum masukin nih portnya. Ya udah tinggal masukin aja 1 2 ke 10, 3 4 ke 20. Masukin dulu ya, INT range FA 1 sampai 2. Ini yang kemarin ya, support akses VLAN 10. Exit. INT range FA 3 sampai dengan 4. Sweet port akses VLAN 20. Ya, tinggal kita cek do show VLAN. Nah, ini ada masuk semua. 1 2 ke marketing, 3 4 ke teknisi. Ayo coba kita dulu. Oke, udah? Udah, Pak. Udah. Oke. Nah, ini kan tadi ada 2 ya. 2 VLAN, 10 sama 20 di switch server. Nah, seharusnya di sini sekarang, di switch client, nah ini udah ada juga VLAN 10, 20. Nah, tuh. Oh, sorry, belum ada. Kenapa belum ada? Karena belum di-trunking, ya kan? Ini udah kita siapin jadi PTP client, tapi belum di-trunking di sini. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, ini di switch server, nih lihat di switch server, kita trunking. Ya, kabelnya pakai apa saya? Pakai GI02. Ya. Berarti masuk ke interface INT GI02. Tinggal switch port, mode, terang. Ya, kalau kemarin kita bisa pilih tuh ya, mana yang kita bisa select di dikirim, pilihan di 20-nya nggak dikirim. Nah, kalau sekarang kita pengen coba semuanya aja. Jadi switch port mode terang. Kita cek di sini do show INT
terang. Pastikan port G02 ya. Ini G02. Ini secara fisik juga G02 yang connect dari switch client. Dia membawa atau dia mempertais VLAN 1, VLAN 10 sama VLAN 20. Ini kan belum muncul nih. Kita coba kan belum muncul yang di sini. Lakuin VLAN. VLAN defaultnya satu doang. Lagi. VLAN 20. Nah, ini dia jadi PTP client. Dari PTP client adalah tidak bisa membuat VLAN. Coba kita cek. 30. VLAN configuration not low. PTP client tidak bisa membuat VLAN. Dia hanya bisa menerima update dari PTP server. Suaranya kenyek-kenyek, Pak. Halo, jelas nggak suaranya? Nah, iya Pak, udah jelas Pak. Nah, jadi dari sini ya, saya ulangi lagi di skip. Jadi di PTP client ya, ini menerima PTP update dari PTP server. Ya, tadi sebelumnya sebelum di trunking tadi, ya sebelum di trunking ini ya di PTP client kita belum menerima VLAN. Nih, VLAN-nya belum ada. Tapi tadi ketika kita ngelakuin trunking di sini di PTP server, ini switch port mode terang untuk interface GI02 ya yang di trunking adalah VLAN 1, 10 sama 20 karena kita nggak ini ya, nggak milih ya. Kalau kemarin kita bisa pilih kan pakai low. Nah, harusnya di sini di switch client atau di PTP client kita cek lagi do show VLAN sudah ada nih VLAN 10 sama VLAN 20. Nah, sifat dari PTP client ini tidak bisa membuat VLAN. Nah, ini saya coba. VLAN 30 ternyata dia nggak bisa buat VLAN. Karena sifat dari PTP client hanya menerima VLAN update dari PTP server. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini tugas kita nggak lebih enteng di VLAN di suite PTP client, kita tinggal masukin aja portnya. Itu nggak perlu buat lagi. Nggak kayak minggu lalu kita buat juga VLAN 10 20 di suite yang bawahnya gitu. Di suite yang lantai 2 kalau kemarin kan gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja INT range FA01 sampai dengan 2 suite port akses VLAN 10 exit. INT range FA 03 sampai dengan 4 suite port akses VLAN 20. Nah, ini tinggal dicek do show VLAN. Nah, ini udah masuk nih. Nah, oke, nyambung ya. Nah, jadi kalau nanti nambah lagi di PTP server VLAN 30 di sini juga muncul VLAN 30. Gitu. Dia nggak bisa buat VLAN. Ya, tapi ingat, PTP ini nggak bisa kita kerjain dulu baru kita pasang, tapi kita pasang dulu kabelnya, ya kabelnya pasang, baru bisa kita buat PTP client. Tapi ingat juga tadi urutannya, jangan di trunking dulu. Kalau di trunking karena dia defaultnya dia adalah server, PTP server. Ya, makanya kita buat dulu dia jadi PTP server, kita buat dulu dia jadi PTP client, kita buat VLAN-nya, VLAN 1020. Nah, baru kita trunking. Nanti otomatis VLAN 1020 di sini ada. Gitu. Kalau misalnya tadi kondisinya kita agak salah nih stepnya, kita buat PTP server, ya, terus kita buat VLAN 1020, langsung kita trunking, ini tanpa buat VLAN PTP client, tanpa kita buat PTP client dulu, lah ini akan jadi PTP server dua-duanya.
Gitu. Kalau dua-duanya FTP server, dua-duanya bisa nanti saling mempengaruhi. Gitu. Oke, sampai sini paham dulu? Ada mau tanya? Pak mau nanya Pak, Ya, kalau itu kan suite yang klien harus terhubung sama server ya. Kalau misalnya kita buat suite klien tapi nggak terhubung langsung dengan suite server, itu terdistribusi nggak VLAN-nya Pak? jadi dia misalnya hubung kemana misalnya? Misalnya kita bikin suite baru tapi adanya terhubung ke suite SW klien, bukan terhubung langsung ke suite server. Klien-klien gitu. Jadi klien ketemu Iya klien Pak. gitu. Nah Jadi iya gitu Pak. bisa, tetap bisa. Ya tapi dua-duanya kena berarti. Misalnya di sini ada klien, ini udah klien, di sini buat lagi Iya Pak. klien gitu kan. Di sini klien lagi gitu kan. Ini gini misalnya. Nah gitu. Ini klien. Ya karena dua-duanya. Tetap diterang berarti ya Pak, yang Ya penting ya. diterang kena semua. Tapi ya di sini juga diterang. Dari klien yang sini ke ketemu klien sini diterang. Oh iya Pak. Mm-mm. Kirain saya harus terhubung langsung. Enggak masalah. Ini bisa dipertize. Makasih Nanti Pak. ada soalnya gimana nih? Ada kan kita satu lagi yang belum bahas yang transparent. Nah, nanti ada soalnya kalau misalnya pakai ada transparent, nah nanti gimana? Tapi yang sekarang dulu begini. Kalau di perusahaan, ya biasanya realnya dia kan gini, nggak ke sini tapi ya, tapi biasanya uh, ya bisa begini juga ada, tapi yang ini ada lagi di sini narik lagi gitu. Di bawah ini ada 2 gitu atau 3. Jadi dari sini nih. Biasanya gini. Nah, gini. Gitu. Tapi ya tadi juga bisa aja. Gitu. Jadi kalau ini kan benar-benar seolah-olah dia suite distribution, ini suite access. Gitu. Tapi kalau kondisi kalau mau kayak tadi juga tetap bisa. Ini tetap suite access. Cuma suite accessnya langsung connect ke suite access ketemu access. Gitu. Ini suite distribution ketemu access. Oke, ada lagi mau tanya? Cukup, Pak. Udah dicoba? Ya, kalau mau lihat ini setupnya. Ini jadi klien doang kok nih, nggak susah. Bilang ya kalau udah.
Sudah, Pak. Oke, udah. Nah, ya ini sekalian nanti buat tugas ya. Kayak gini ya. Jadi topologinya ini kan suite client, terus di sini ada suite server lagi. Ya, ini suite server 2 berarti namanya. Nah, di sini kita konekin. Nah, ini walaupun enggak ini ya, maksudnya ini enggak ada di ini ya. Aduh, sorry. Kita cari yang ada ini aja. Gigabitnya. Nah. Ya, Ibnu. Nanti saya upload nanti di ini di YouTube. Nah, ini nanti ada 2 lagi. 2 pilan lagi. Nah, tugas kalian adalah menganalisa pilan-pilan yang terbentuk apa aja. Nanti ditambahin juga PC-PC-nya. Nah, di sini kan ini warna kuning ya, kita ganti di sini berarti merah lah. Nah, ini merah pink lah. Agak kecil nih warnanya. Nah, ini kita kasih nama VLAN 30, name-nya accounting. Nah, ini yang sebelah sini, ini warna biru. Ini VLAN 40. Ini nama misalnya manajemen. Nah, ingat ya, ini switch server 2 ya namanya. SW server 2. Ini kan server 1, client server 2. Nah, di ujung ini ada switch transparent. Nah, di switch transparent ini connect ke server. Ini cukup satu switch saja, satu VLAN saja. Nah, kalian cukup buat satu VLAN, berarti sini kamu buat VLAN ya. Sorry, aduh.
ini ya warnanya yang merah deh. Nah, ini satu pilihan aja. Ini pilihan 100 misalnya. Namanya direktur. Nah, jadi tugasnya gini. Kamu nambahin di sini switch server. Nanti switch server di sini buat pilihan 10, pilihan 30 sama pilihan 40. Nah, nanti apa yang terjadi? Ya, dicek semuanya di switch client, di switch server ini bagaimana? Ya, ada nggak pilihan 30 sama 40-nya? Di sini dicek lagi, ada nggak pilihan 10, 20 nggak di sini? Di sini dicek lagi, ada nggak pilihan 10, 20, 30, 40? Ada nggak di sini? Dicek semua. Di sini juga dicek, ada nggak pilihan 10, 20, 30, 40? Ya, jadi gitu laporannya. Nah, nanti di sini juga buat lagi, di sini. Switch transparent. Ya, di switch transparent di sini, ya di mode transparent, ini cuma ganti doang. Kan tadi kan mode-nya mode client, ini mode transparent. Buat pilihan 10, pilihan 100. Nah, nanti lihat, cek lagi di sini ada nggak pilihan 100, di sini ada nggak pilihan 100, sini ada nggak pilihan 100. Gitu. Kalau misalnya ada, misalnya pilihan 100, berarti nanti kamu buatin sini, satu PC aja cukup. Satu PC sini, berarti dia masuk ke pilihan 100 tadi, anggota pilihan 100. Ini juga sama, langsung pilihan satu PC. Gitu. Jadi setiap ada VLAN di setiap switch, dibuat PC-nya. Ya, tadi contoh ya, ini buat pilihan 30, 40. Kalau di sini ada pilihan 30, 40, kebaca pilihan 10, 30, 40, berarti di sini tambahin. Satu PC aja. Ini pilihan 30, ini pilihan 40. Nah, tapi namain PC pilihan 30, PC pilihan 40 gitu. Ya, akunting 1, akunting 2 lah. Ini kan akunting 1, 2, akunting 3 lah gitu. Akunting 3 ini buat manajemen 3 gitu. Ini juga kalau ada misalnya buat lagi. Kalau dia ada pilihan 30, berarti di sini buat lagi PC-nya. Pilihan 30, ini pilihan 40 gitu. Kalau di sini ada pilihan 10, berarti tambahin lagi pilihan PC pilihan 10 sama PC pilihan 20. Kalau di sini juga ada sama begitu. Paham ya? Halo? Ada yang mau tanya nggak? Paham, Pak. Ya. Jadi ini tugasnya menganalisa sama sekaligus masang-masangin si komputernya. Nanti kasih IP, coba nanti di ping. Ya, pilihan 30 yang ada di sini nge-ping misalnya pilihan 30 ada yang di sini, pilihan 30 yang ada di sini. Misalnya kalau ada lagi di sini ya ping, coba bisa nggak semua. Gitu. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak untuk tugasnya? Dikasih hasilnya aja atau sama konfigurasinya, Pak? Mau konfigurasinya? Oke. Nah, kalau udah, ini saya mau jadiin tugas. Nih. Saya mau jadiin tugas di sini. Mana capture? Apa sih capture namanya? Clipping tuh, Pak.
Oh iya, snapping tool. Aduh. Kita sini lah. Gampang nyarinya. Oh, padahal ini ada ini. Aduh. Oke. Ini saya buat tugas TI 18C. Tugas pertemuan ketiga, ya, materi BTP virtual protokol. Buatlah konfigurasi seperti pada topologi di bawah ini. Bapak, Ya. Ini udah ya. Dan kayak gini, laku. Faridla, Ya. Kenapa? Kenapa, Rek? Faridla, Ya, kenapa? Aduh, bentar. Pengamatan ada tiap-tiap. Pak, Kenapa? mau nanya. Kenapa nih? Itu konfigurasinya sama kayak yang tadi 2 itu kan, Pak? Iya. Kalau tadi kan 2 kan udah nih. Terus Tinggal nambahin. tinggal nambahin, berarti tinggal lanjutin ke Yang ini. berarti yang switch yang 2 yang tadi yang jadi client itu di trunking lagi. Iya, trunking lagi ke sini server. Tapi buat dulu ini. Nanti situ oh, berarti itu dibikin VLAN-nya dulu baru di trunking dari si klien sebelumnya. Iya, gitu benar. Ya, jadi benar tahapannya. Jadi tahapannya ini buat dulu, VLAN 30, 40, jangan di trunking dulu. Yang klien ini jadi trunking dulu. Pastiin dia sudah buat dulu jadi PTP server, ya. Udah domainnya juga udah sama, binainsani.local, passwordnya juga udah sama. Baru dia buat VLAN 30, 40, baru nanti dia trunking nih suite yang klien. Atau dari sini juga trunking boleh aja. Trunking 1 aja cukup kan. Ya, dari GI 01 yang di suite server 2 boleh, trunking dari suite klien juga boleh. Ngerti ya? Terus Pak, untuk yang tadi PC-PC-nya itu berarti kalau misalnya si VLAN, misalnya nih switch klien yang pertama VLAN 30 sama 40-nya itu masuk ke switch kliennya. Nanti terus kita bikin 2 monitoring doang gitu maksudnya untuk VLAN, namanya VLAN itu tuh gitu. Bukan monitoring, maksudnya buat ini. Nanti kan dicek ya, dicek pasti kan ada nih. Kalau ada, kalau nanti dari VLAN 30 40 di sini ada VLAN 30 40 di suite client, ya berarti nanti di sini harus nambahin lagi PC satu PC untuk ke VLAN 30, satu PC untuk ke VLAN 40 gitu loh. Ngerti ya? Berarti IP-nya IP ikut
Iya, ikutin. VLAN berarti IP-nya masuk ke VLAN. Oh, 30. untuk buat ngetesnya doang, Pak. Ya, jadi Berarti disamain IP-nya kan satu VLAN satu segmen. Ya, di sini VLAN 30 Oke, berarti Pak. VLAN-nya gampangnya nih 30.1, 30.2. Nanti kalau di sini ada VLAN 30 berarti buat 30.3. Kalau di sini ada VLAN 30 buat 30.4 gitu. Oh, oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Nah, ini ya, lakukan pengamatan pada tiap-tiap switch. Ya. Pengamatan VLAN berarti ya, pengamatan VLAN pada tiap-tiap switch dan tambahkan PC apabila ada VLAN yang terdapat pada switch tersebut. Nah, oke, dah. Ini tugasnya nih. Saya save. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Apa Cana? Nggak, ini saya cuma mau mastiin, Pak. Untuk yang konfigurasi berarti kan itu apa? Untuk di Apa? switch 1 itu kita mengkonfigurasi server VLAN server itu VLAN 10 sama VLAN 20 kan ya, Pak? Yang di mana? Switch server ini? Switch server 1, Nah, switch 1 switch server itu kan 1 kita udah nggak perlu lagi, udah nggak perlu buat apa-apa lagi. Iya. Nah, Nggak, soalnya kan di sini nggak Bapak tambahin ya di soalnya. Soalnya ada beberapa anak di sini ada yang nggak mau nanya ke kelas, Pak, kalau kita nggak kasih tahu soalnya. ya udah gitu. Jadi intinya Takutnya nanti mereka bingung aja. nih, Saya mau dulu, ini aja. untuk switch server kan udah dibuat nih, ya kan? Berarti nggak perlu kita buat lagi VLAN-nya karena udah ada VLAN 10 sama 20. Nah, nanti switch server yang pertama tinggal nunggu dari switch server yang ini. Dia kan buat nih switch server ini 30 40. Kira-kira ada nggak nih switch 30 40 yang di switch server ini? Gitu. Tugasnya makanya sini, lakukan pengamatan pada tiap-tiap switch dan tambahkan PC apabila ada VLAN yang terdapat pada switch tersebut. Nah, gitu. Paham ya? Saya sih paham, Pak, cuman takutnya yang lain aja nih pada diem mulu. Ya udah, itu dengerin lah. Udah saya jelasin. Ya pada diem-diem lah. Ini kuning nanti loh. Ya, nah gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak? Ayo. Tugasnya, paham? Yuk, yang pada diem, paham kagak? Nah, ini dah. Ini kalau udah, tinggal saya buat. Ini udah ya. Ini udah ada, nanti saya tinggal upload. Nanti ini tunggu aja. Ya, tadi Ibnu kan nanyain, nanti saya tunggu dulu. Saya upload dulu di YouTube. Soalnya ini saya nggak boleh tadi katanya nggak record di cloud-nya. Cloud-nya penuh. Makanya nanti saya upload lagi di YouTube. Ya, atau di Google Drive. Google Drive saya udah penuh, ya di YouTube lah kemungkinan. Ya. Oke, jadi untuk video ini tunggu dulu setelah saya ngupload. Itu kalau mau ngeliat tadi kita hasil videonya. Oke, gitu aja dari saya. Materi ini sebelum ditutup ada lagi mau ditanya nggak? Untuk materi PTP kali ini? Atau mau nanya tugasnya? No, ada yang perlu ditanyakan? Oh iya. Maaf Pak, Ya, nama YouTube-nya apa Pak? Nanti tinggal dicek. ya nanti di ini. Ntar kalau udah diupload baru saya ini kasih tahu. Ya, nanti diupload dulu. Nanti saya kasih linknya di kampus. Nah itu kalian bisa lihat di situ. Oke. Oke Pak. Nah, ada lagi? Sepertinya cukup, Pak. Cukup, oke ya. Kalau udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi dari materi maupun dari tugas, saya akhiri pertemuan ketiga ini untuk Yarkom Terapan 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.